panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat, hikmat serta hidayahnya kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga kalinya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh para mujahidin saat jihad. Dalam berjihad, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu terhadap Allah dan terhadap panglima perang. Kewajiban terhadap Allah ada 4 hal, yaitu yang pertama, bersikap teguh dalam menghadapi musuh saat kedua pasukan bertemu dan bertempur, dan tidak mundur serta tidak gentar untuk menghadapi musuh yang 2 kali lebih banyak dari pasukannya atau lebih banyak lagi. Allah mengharamkan setiap muslim untuk mundur sewaktu menghadapi pasukan yang berjumlah lebih banyak, kecuali 2 hal, yaitu mundur untuk berperang lagi sehingga ia dapat beristirahat sejenak atau membuat jebakan dan kemudian kembali memerangi mereka, atau bergabung dengan pasukan muslim yang lain untuk kemudian secara bersamaan memerangi mereka. Yang kedua, dengan perang yang ia lakukan itu, ia berniat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan agama-agama yang berbeda dengan Islam. Dengan keyakinan ini, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah-perintahnya dan membela agamanya. Yang ketiga, di antara kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan amanat ghanimah yang mereka lakukan dan tidak sedikit pun melakukan korupsi atas harta ghanimah itu, hingga tiba saatnya ghanimah dibagi-bagikan kepada seluruh tentara yang berhak atasnya. Yang keempat, di antara kewajiban yang harus dilakukan terhadap Allah adalah agar tidak condong kepada kaum musyrikin walaupun mempunyai ikatan kekerabatan. Lalu kewajiban terhadap panglima perang ada 4 perkara, yaitu selalu taat kepadanya dan tunduk dalam kekuasaannya karena kekuasaannya atas mereka sah, serta mereka harus taat kepadanya sesuai status jabatannya. Yang kedua, menyerahkan wewenang dan mandat itu kepadanya untuk mengatur strategi perang mereka sehingga tidak banyak pendapat yang saling berbenturan dan mengakibatkan persatuan mereka menjadi hilang dan mereka menjadi terpecah belah. Yang ketiga, segera menjalankan instruksinya, mentaati larangannya karena 2 hal itu adalah dimensi utama ketaatan terhadapnya. Yang keempat, tidak menentangnya dalam pembagian ghanimah jika ia telah menetapkan pembagian dan secara rela menerima pembagian yang dilakukan olehnya. Pembahasan yang kedua adalah keteguhan panglima perang dalam peperangan. Jika teguh dalam berperang adalah salah satu kewajiban dalam berjihad, sikap ini harus dipegang hingga salah satu dari 4 hal berikut ini tercapai. Yang pertama, jika musuh telah memeluk Islam sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita, mereka juga mendapat pengakuan atas apa yang mereka miliki, seperti wilayah, tempat tinggal, dan harta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kaum muslimin mengalahkan mereka saat mereka masih dalam kekafiran. Dalam kasus seperti ini, anak-anak mereka dijadikan tawanan, harta mereka dijadikan ghanimah, dan mereka yang tidak masuk dalam tawanan dibunuh. Yang ketiga, mereka memberikan harta sebagai permintaan jaminan keamanan. Panglima perang boleh menerima harta itu dari mereka dan memperlakukan mereka dengan damai. Lalu yang keempat, mereka meminta jaminan keamanan dan perjanjian damai. Hal ini boleh dilakukan jika pasukan kaum muslimin tidak dapat mengalahkan mereka, juga tidak mendapatkan harta dari mereka. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Afwan bila ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.